Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi via suara bersama saya, Siti Nurfadila Turisqui di podcast Ujian Berkala. Kali ini saya nggak akan menyuguhkan cerita dari lembaran-lembaran yang pernah saya baca ataupun menyinggung isu-isu kehidupan yang saya bahas karena ya menarik aja menurut saya. Tapi di sini saya pengen menyuguhkan cerita yang benar-benar nyata terjadi. Cerita dari salah satu teman saya yang berkenan berbagi kisah miris dalam dunia percintaannya. Dalam sebuah pesan, dia bercerita, "Assalamualaikum Dil." "Waalaikumsalam." Ini saya bakalan ngetik sambil nyemil biar lebih semangat dan lebih tegar aja ngetiknya. Hehe. "Dil, saya nggak tahu mesti gimana. Sudah berkali-kali saya berusaha bangun cinta sama seseorang, tapi lagi-lagi harus gagal dan kandas di tengah jalan sebelum kami benar-benar bisa saling tanpa berpaling. Dulu saya pernah suka sama seorang perempuan yang waktu itu kami berada dalam satu wilayah fakultas. Bahkan kelas kami bersebelahan. Gak seperti hubungan kami yang kini harus berjarak jauh banget. Ya. Berawal dari rasa penasaran saya sama dia, sebut saja Tania. Saya mulai gencar mencari kontaknya dalam grup fakultas. Gak lama setelah itu, wah senangnya luar biasa ketika saya sudah bisa kontekan sama dia. Hingga akhirnya, saya ajaklah dia ketemu depan kelasnya. Lalu kami mulai lebih dekat selama 1 bulan lebih. Alhasil, karena saya gak pengen kelamaan menunda untuk mengungkapkan perasaan, saya utarakanlah perasaan saya ke dia. Ya, awalnya ditolak sih. Kasihan banget kan saya. Tapi deal, karena saya merasa perjuangan saya belum berakhir, 1 pekan kemudian saya nembak dia untuk kedua kalinya. Apa yang terjadi? Diterima deal. Hari itu senangnya luar biasa dan sejak hari itu juga dunia rasanya beda banget. Akhirnya ada hal baru yang jadi pelengkap kosongnya hati saya selama ini. Semua berjalan seiring waktu. Kami menghabiskan hari-hari seperti kebanyakan orang-orang bucin di luar sana. Ke kampus berdua, pulang berbarengan, dan seiring berjalannya waktu, gak terasa hubungan kami pun genap 1 tahun. Saya rasa aman-aman aja gitu, gak ada problema yang bisa jadi alasan untuk kami menghentikan kisah kami. Dan pada saat akhir-akhir semester 3, saya nggak sengaja lihat dia sedang jalan dengan seniornya. Tapi reaksi saya, ya antara pengen marah, cemburu, dan ya campur aduk lah tentunya. Ya jelas lah, siapa sih yang nggak cemburu, siapa sih yang nggak marah. Oke, lanjut ya. Tapi saya berusaha untuk berpikir positif, Dil. Bahkan ketika kami sedang jalan berdua, saya dengan rasa penasaran yang luar biasa, akhirnya saya cek ponselnya. Alhasil, ya memang benar yang selama ini mengganjal di pikiran saya. Diam-diam, dia lagi dekat dengan seniornya yang bahkan hasil chat-chat pribadi mereka ternyata panggil-panggil sayang. Ya, aslilah sakit hatinya, Dil. Tapi saya nggak marah sih. Saya berusaha mengatur raut muka seperti tidak tahu apa-apa. Gak lama setelah itu, ketika ujian akhir semester 3 dimulai, tiba-tiba saya sakit. Akhirnya saya terpaksa harus dibawa pulang ke kampung halaman saya. Hingga beberapa minggu saya dirawat di rumah sakit. Saya berharap ada kabar dari dia, atau seenggaknya ada chat yang masuk menanyakan kabar saya. Tapi apa yang saya dapat, Dil? Di saat saya sedang terbaring lemah, dia malah asik-asiknya sama seniornya memanfaatkan keadaan yang ada di saat-saat saya nggak ada. Saat saya udah mulai pulih, saya kembali ke kota perantauan tempat saya kuliah. Dan karena emang saya udah nggak bisa nahan semua yang mengganjal hati dan pikiran saya, akhirnya saya temuilah dia di indekos tempat tinggalnya selama di kota perantauan. Dia sama seperti saya, mahasiswa jauh yang merantau untuk kuliah. Di indekos itu, saya pengen memperjelas semua problematika yang ada. Karena saya tahu kok kalau dia sedang semakin dekat dengan seniornya. Bahkan sering mengunggah foto berdua padahal status kami belum pernah saling menyatakan putus. Saya nggak pengen memaksakan perasaannya, Dil.
Akhirnya saya minta dia untuk memilih antara saya atau laki-laki itu. Tapi lucunya, katanya dia sulit menentukan pilihan. Oke, saya beri dia kesempatan 1 pekan untuk berpikir, tapi rupanya jawabannya tetap sama saja. Kasihan banget kan saya. Tapi hari itu juga saya rasa udah gak ada lagi yang bisa dipertahankan. Saya pilih untuk mengalah karena cinta memang gak harus memaksa. Dan memang gak harus memiliki kok. Selang 2 pekan kemudian, entah kenapa tiba-tiba dia datang ke indekos teman saya yang saat itu saya memang sedang berada di tempat itu. Dia datang dengan raut muka memelas dan nada suara yang lirih banget. Akhirnya dia meneteskan air mata. Tapi saya nggak tahu apa sebabnya. Dia hanya terus berucap, maaf, maaf, dan maaf. Tapi saya cuma bisa bilang, memangnya kamu salah apa? Kamu nggak salah kok. Begitulah yang terjadi hari itu. Dan untuk memulai lembaran baru dan menutup luka itu, saya rasa saya perlu menjauh dari kehidupan dia. Berhenti mencari tahu tentangnya, dan berhenti mengklaim bahwa diri ini pantas untuk merindukannya. Padahal dia udah bukan milik saya lagi kan. Ya, cukup melelahkanlah untuk hati saya. Tapi, memang itu sudah seharusnya saya lakukan. Saya jalani masa-masa untuk melupakan semua kenangan selama 1 tahun terakhir. Dan 4 bulan berlalu, tiba-tiba saya dipertemukan dengan seseorang. Sebut saja dia Rani. Ya, bisa dibilang pertemuan itu melalui salah satu teman saya yang bersedia jadi mak comblang. Awalnya saya sih biasa-biasa aja, karena saya masih trauma, Dil. Masih trauma untuk membuka hati ke orang lain. Karena luka dari masa lalu saya belum mereda. Tapi nggak tahu kenapa lagi-lagi timbul rasa penasaran saya. Ini sedikit menyebalkan. Saya pikir dengan membuka hati kali ini, hati saya bisa sembuh. Entah kenapa bisa-bisanya saya buka hati di saat luka saya belum benar-benar sembuh. Tahu tidak apa yang terjadi usai saya buka hati untuk Rani? Hubungan kami tidak berjalan lama, Dil. Hanya bertahan beberapa pekan. Ya, beberapa pekan saja, Dil. Awalnya saya kira mungkin dia bakal jadi penyembuh untuk luka saya. Ternyata kehadirannya justru memperparah luka itu. Tepat di usia saya memasuki 21 tahun, ulang tahun terburuk yang pernah ada. Hubungan itu berakhir tanpa sebuah alasan yang jelas. Lagi dan lagi, saya harus terluka, Dil. Hati saya sedang tidak baik-baik saja tentunya. Terakhir saya cuma mau bilang, ini untuk semua orang yang pernah atau bahkan sedang berkecimpung dalam permasalahan hati. Tak terkecuali diri saya sendiri. Tolong jaga dia yang masih bersamamu, karena kamu akan merasakan kehilangan ketika dia udah benar-benar gak berpihak lagi sama kamu. Udah itu aja, Dil. Terima kasih sudah berkenan membaca pesan singkat yang lebih seperti cerpen menyedihkan. Bye. Bye, terima kasih kembali karena sudah berkenan berbagi cerita. Nah, teman-teman, kalau berbicara tentang cinta, tentu akan ada beragam alur cerita, bukan? Karena pemerannya tentu berbeda-beda. Ada yang cintanya meninggalkan dan ada yang ditinggalkan oleh cintanya. Ya, cinta, dan cinta. Inilah salah satu alasan kenapa saya memilih untuk mengistirahatkan hati untuk saat ini ya. Ya, karena terluka itu butuh waktu lama untuk sembuh. Bukannya saya tidak membenarkan untuk saling jatuh cinta. Wajar kok manusia jatuh cinta. Lebih aneh lagi kalau kamu bahkan gak pernah ngerasain yang namanya cinta. Tapi tolonglah, kalau jatuh cinta cuma karena dapat 1 batang coklat dan sepenggal rayuan, udahlah, lupakan aja. Intinya jatuh cintalah pada orang yang tepat di waktu yang tepat. Udah, itu aja. Cukup sekian podcast kali ini. Terima kasih untuk kalian yang masih berkenan mendengar hingga detik terakhir. Wassalamualaikum.